Polisi mengembangkan penyidikan kasus perdagangan manusia di Myanmar dengan memeriksa 2 apartemen yang dijadikan lokasi penampungan WNI, serta perusahaan yang diduga terlibat pengiriman WNI ke Myanmar. Sementara ini 20 WNI dilaporkan menjadi korban perdagangan manusia dalam kasus ini. Setelah gelar perkara dan pemeriksaan 20 WNI yang menjadi korban, polisi menangkap 2 tersangka di salah satu kamar apartemen Sayana, Kota Harapan Indah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 9 Mei 2023. Polisi menyebut tak tertutup kemungkinan ada tersangka lain. Setelah dilaksanakan penyidikan, kemudian kita bisa menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara Anita dan Saudara Adri. Kedua tersangka sudah berhasil kita amankan dan saat ini sedang proses pengembangan. Kemungkinan ada tersangka lain gitu dari pengembangan ini? Kita lihat nanti hasil pengembangan, karena kita juga melihat apakah nanti kita ada perusahaan yang turut memberangkatkan atau lain sebagainya. Dan nanti kita lihat setelah selesai pemeriksaan 2 orang tersangka ini. Sebelumnya 4 keluarga WNI korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Keluarga meminta perlindungan karena khawatir adanya ancaman dari pelaku TPPO setelah proses hukum bergulir. Yanti, keluarga salah satu korban, berharap sang adik segera dievakuasi ke tanah air. Ia menyebut sang adik dijanjikan bekerja sebagai operator marketing di Myanmar, namun kenyataannya justru dipekerjakan sebagai scammer atau pelaku kejahatan penipuan daring. Jika menolak, korban harus membayar denda ratusan juta rupiah. Awalnya operator marketing, terus tiba-tiba sampai sana disuruh kerja jadi scammer. Mereka menolak untuk bekerja, jadi mereka disuruh membayar denda. Dendanya itu sekitar 200 juta ke perusahaan. Satu anak. Mereka mengalami kekerasan fisik juga, ada yang disetrum, ada yang dicambuk, terus ada hukuman lari. Baik, kita maunya sih anak-anak semua pulang dulu, diamankan dulu ya. Sejumlah 12 dari 20 WNI korban perdagangan manusia di Myanmar terkonfirmasi berasal dari Jawa Barat. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat menyebut perdagangan manusia juga menyasar pada mereka yang mudah tergiur iming-iming berpenghasilan tinggi dan adanya kemudahan fasilitas. Kalau dulu yang ditipu itu adalah orang dari desa atau yang pendidikannya mohon maaf relatif rendah untuk dijual di sana. Ini adalah anak-anak muda yang mempunyai kemampuan, mempunyai minimal S1, mempunyai kemampuan IT yang luar biasa juga. Karena di sana itu mereka dipekerjakan sebagai scammer, penipuan secara online. Saat ini 20 WNI korban perdagangan manusia di Myanmar telah dievakuasi ke KBRI Bangkok, Thailand dan menunggu proses administrasi sebelum kembali ke tanah air. Selain dijerumuskan di bisnis ilegal di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar, mereka juga mendapat berbagai siksaan dan dikenai denda jika menolak tugas yang diberikan.